For your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Apa kabar kawan VS semuanya? Semoga kawan VS tetap dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Nurul Hasanah, kali ini di Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Alhamdulillah ini di studio sudah hadir seorang ibu ya. Langsung kita sapa ya. Ini Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Nurul. Alhamdulillah, apa kabar Ibu hari ini? Sehat, alhamdulillah. Bu Nurul juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik kawan PS, ya beliau Ibu Witi ini adalah Ketua Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 1 Mojosari, sekaligus Kepala SMA Negeri Kesamben, Jombang, Jawa Timur. Keren kan? Beliau salah satu wanita hebat ini. Baik Ibu, untuk ngopi kali ini kita akan ngobrol tentang peran ibu. Ya, bagaimana peran ibu dalam mengantarkan kesuksesan anak. Iya, monggo Ibu Witin mungkin bisa disampaikan sebenarnya untuk mengantarkan keberhasilan anak itu kita harus bagaimana nih Ibu sebagai seorang ibu. Monggo Ibu. Nurul. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu ya Bu. Ini. Boleh Bu, wajib disapa memang Bu. Monggo. Apa kabar Ya. Ibu-ibu? Dharma Wanita SMA 1 Mojosari, sehat semua ya Bu ya. Ini di bulan Ramadan, dan salam sehat juga untuk seluruh ibu-ibu di Indonesia. Insya Allah sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana peran seorang ibu dalam mengantarkan anak-anaknya dalam kesuksesan. Ya Bu Nurul ya. Mungkin yang pertama sebetulnya itu banyak Bu Nurul. Banyak ya Bu, nggak terhitung ya. Iya, nggak terhitung. Mungkin kalau kita bahas, cuma ini nanti karena hanya poin-poinnya aja Bu Nurul ya. Boleh kita ya, bisa sampaikan. Mungkin yang awal ini ya, yang pertama mungkin dimulai sejak anak di dalam kandungan, lingkungan prenatal. Jadi sejak janin itu sudah ada peran kita sebagai seorang ibu ya. Peran seorang ibu itu sangat luar biasa. Wujudnya Ini apa, dasar Ibu, yang ya? pertama adalah ketika kita ibu-ibu itu mengandung harus memberikan nutrisi yang sehat, biar janinnya makanan sehat, yang sehat, biar nanti akan tumbuh menjadi janin yang sehat ya? juga tentunya. Jadi makanan yang bergizi, kemudian mungkin apa yang selama ini belum kita makan, belum kita, misalnya ibu-ibu itu harus kita penuhi nilai-nilai gizi kita. Dari segi fisik ya, dari fisiknya. Dari segi segi fisikisnya itu nanti seorang ibu itu harus selalu merasa nyaman, merasa tenang, menjaga mood ya, menjaga moodnya, tidak boleh marah-marah, tidak boleh berpikir hal-hal yang bersifat nggak boleh sedih ya, harus bahagia dan sebagainya. Itu nanti akan berpengaruh terhadap emosional si janin itu nanti. Termasuk yang lagi tren itu juga mungkin di pakai murotal Al-Qur'an itu ya, betul, menurut. Jadi nilai-nilai religius pun akan diberikan kepada anak itu nanti semasa anak menjadi janin. Jadi kita bisa melafadzkan doa, membaca Al-Qur'an, ayat-ayat pendek, mungkin nanti bisa menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an atau membaca dan sebagainya. Yang penting itu nanti apa yang kita baca, kita lakukan akan semuanya nanti berimbas kepada si janin. Itu pemberian. Jadi mulai dari anak di dalam kandungan, dalam lingkungan prenatal. Yang berlanjut ketika saat lahir itu nanti sampai bahkan itu nanti secara berkelanjutan Bu Nurul. Ini yang kedua adalah peran ibu dalam memberikan yang kedua kasih sayang, nilai afektif. Jadi ibu dalam memberikan nilai kasih sayang itu tidak terhingga, bahkan sepanjang zaman, sepanjang hayat. Jadi nilai kasih sayang seorang ibu itu tidak akan pernah berkurang. Ya, itu nanti akan diberikan. Jadi mulai tadi dari kandungan, kemudian dia lahir, akan diberikan kasih sayang. Bagaimana tangan-tangan ibu ini dalam memberikan kasih sayang itu akan menyentuh, nanti akan bertumbuh berkembangnya anak, dan ini pun akan dibutuhkan oleh si anak itu. Ibu, ini menarik sekali ya kalau ngobrol soal kasih sayang ya Bu. Kasih sayang. Ini saya lihat di kenyataan keseharian aja Bu ya. Kadang-kadang kita dengan anak-anak itu malah timbul apa itu namanya Bu? Ya kayak konflik gitu ya. Maksudnya sang ibu ini kasih sayang, misalnya nak jangan pulang malam-malam. Tapi yang diterima anak itu malah sepertinya itu suatu larangan, suatu hal yang mengekang begitu Bu. Betul. Gimana kalau terjadi begitu Bu ya? Iya.
memang karena kita itu kan beda generasi ya, ya, kita apalagi sekarang generasi Z ya, kita sudah beda generasi. Jadi nanti konflik yang terjadi apa ya, konflik antar generasi karena generasi kita berbeda. Bagaimana kita mengatasinya itu nanti win-win solutionnya. Jadi kita tidak bisa nanti kita menganggap bahwa diri kita itu kuasa, selalu benar, diri kita yang paling hebat. Bahkan itu nanti ada semacam sharing yang kita bisa lakukan. Kita harus menyelami bagaimana alamnya anak remaja itu, kita harus menjadi dalam teman, dunianya sahabat. anak. Iya, kita harus masuk ke dalam lingkungannya. Dari lingkungannya bergaulnya dengan siapa dia belajar, dengan siapa dia bergaul. Kita juga akan harus mengetahui siapa anak-anak kita itu yang berinteraksi, berkomunikasi dengan siapa. Jadi sekarang kita harus selalu kepo gitu. Iya, harus selalu kepo. Iya, kita harus tahu pakai pasang spion kanan kiri. Jadi dia bergaul dengan siapa? Bahkan mungkin pacarnya anak saya itu siapa kalau itu harus banyak tahu. remaja Iya. gitu ya. Jadi itu nanti ada semacam titipan nasihat atau apa istilahnya, nah sampean harus begini, apa yang kamu lakukan hari ini, dengan siapa kamu bergaul. Kita juga akan bisa itu tadi keponya Bu Nurul, sehingga kita tahu nanti ketika ada masalah kita mudah untuk bisa mendeteksi seperti itu. Seperti yang sudah sampaikan Bu Witin tadi kita sharing dengan anak kita berperan sharing jadi teman, sahabat buat anak kita. Memang di sisi lain kadang-kadang ada yang lebih apa ya Bu ya? Kalau misalnya seorang ibu sering menasehati, sering bertanya, itu anak-anak kita, aduh rewel banget ini mama, begitu ya Bu? Iya. Aduh mama saya ini kok selalu ikut-ikut urusan anak-anak gitu. Gimana Bu kalau begitu itu Bu? Iya. Kalau misalnya anak-anak seperti itu, kita juga jangan marah Bu. Nyaman Bu kalau misalnya dikepoin terus gitu ya. Dikepoin, tapi jangan semata-mata Bu Nurul, jangan semata-mata kita itu dalam momen-momen tertentu itu ngobrolnya, komunikasinya jangan langsung kita dihadapkan dalam momen ayo nak kita membahas ini, tidak. Jadi kita santai gitu ya, waktu jalan, waktu makan, mungkin waktu healing atau bagaimana itu. Jadi kita bisa membersamai. Jadi enggak apa istilahnya itu enggak jelas-jelas ada momen untuk bisa menjustis anak atau istilahnya itu ada tema untuk mempermasalahkan atau membahas hal tertentu di satu momen yang sederhana aja. Makan bareng, jalan mungkin seperti itu. Dimasukkan nilai moral pesan-pesan gitu ke situ. Betul Bu Nurul. Oke Bu Witin ya, tentang peran yang berikutnya tadi setelah afektif ini ada yang berikutnya ada peran kontrol Bu Nurul. Pengawasan ini ya. Iya, pengawasan. Jadi pengawasan polisi gitu yang selalu ngawasi. Ini polisinya di rumah itu ibu memang. Oh iya. Kan cerewet ya istilahnya itu. Itu sangat penting. Kenapa? Anak-anak itu ketika sudah di luar itu sudah kadang-kadang tidak ingat keluarganya. Dia yang diingat konsentrasinya pada asik dengan grupnya, dengan kelompoknya. Ketika ada kelompoknya yang ingin melakukan hal-hal yang menyimpang, misalnya itu rentan, anak itu nanti akan ngikut karena ada solidaritas kelompok. Bahkan yang terjadi di luar itu ada tawuran pelajar dan sebagainya. Gitu ya, Bu, ya? Ikut kadang-kadang tidak tahu masalahnya apa. Yang dia tahu hanya itu adalah teman saya, sehingga terjadi adanya solidaritas untuk bisa membantu temannya. Nah itu akan fatal Bu Nurul, makanya nanti peran ibu untuk pengawasannya ketika dia sebelum keluar kita berikan nasihat, nanti sampean bergaul dengan siapa, gitu ya. Kalau tidak bermanfaat jangan. Cari temanmu yang sefrekuensi, yang nanti bisa mensupport belajarmu seperti itu. Jadi akan membentuk lingkungan sosial yang nyaman dan kondusif. Seperti itu. Jadi peran kontrolnya seperti itu Bu Nurul, orang tua. Sampai di sini Bu, saya ini muncul suatu tantangan ini Bu ya. Mungkin untuk memerankan peran kita sebagai seorang ibu ternyata nggak mudah ya. Bu. Ini ada beberapa tantangan mungkin yang harus dihadapi oleh seorang ibu ya. Betul. Terutama untuk dengan generasi Z ini. Tantangannya mungkin pengaruh-pengaruh temannya tadi. Termasuk juga ketika anak belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang merugikan saya. Betul. Itu. Mungkin Ibu Witin bisa berbagi kepada ibu-ibu semuanya terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh seorang ibu. Ini betul. Tantangannya apa, terus sekaligus solusinya seperti apa? Jadi tantangannya seorang ibu dalam
ini mendidik anaknya, apalagi dia sudah masuk ke tahapan ini anak-anak yang menuju sudah dewasa mulai dewasa, menuju dewasa ya, anak-anak gitu ya. remaja Bu. Karena di remaja itu ada namanya masa-masa transisi ya, masa-masa transisi di mana dari mulai dia itu menjadi anak-anak menjadi remaja. Ya. Itu di situ banyak mencari jati diri anak-anak Rasa itu. Ingin tahunya luar biasa, ingin mencobanya luar biasa. Ketika orang yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, langsung dia akan kontroversial, akan dia tantang menjadi konflik-konflik seperti itu. Dan bagaimana caranya seorang ibu nanti? Ya, yang pertama adalah tetap tadi kasih sayang Bu. Jadi kita tetap memberikan kasih sayang tadi. Tidak jadi boleh patah tidak boleh patah semangat, kita harus semangat ya sama anak betul. Ya, Apapun yang dikatakan anak, kita tetap harus menjadi penyejuk bagi anak-anaknya. Suara kita, omongan kita itu menjadi penyejuk hati anak-anak. Ketika anak-anak punya emosional yang luar biasa, kita akan menjadi ini tadi masuk ke dalam lingkungannya, kemudian menjadi peredamnya, menjadi airnya anak-anak itu tadi. Bahkan mungkin belayan kita itu sangat penting Bu Nurul dalam setiap saat. Bahkan dia sakit, dia punya masalah, belayan tangan kita seorang ibu sangat berarti bagi anak-anak kita. Nah itu, jadi itu strateginya boleh seperti itu. Kemudian nanti harus responsif kita, harus adaptif gitu ya. Tanggap terhadap apa yang terjadi pada anak. Kita tidak boleh, tidak peduli ketika anak-anak berubah misalnya wajahnya atau murung apa. Kita juga harus respon, harus bertanya apa yang terjadi nak, begitu. Dengan kasih sayangnya itu kita tidak akan dengan tanya-tanya semacam itu, barangkali nanti kita bisa tracing apa yang menjadi problemnya dan kita mencari solusinya. Seperti itu benar, respon dan adaptif terhadap anak tadi. Begitu besar peran seorang ibu. Ya. Kira-kira nih Bu, kita kan apa mungkin kita bisa menjalankan peran kita ini untuk mengantarkan kesuksesan anak saya dengan sendiri saja? Tidak, atau mungkin kita membutuhkan support ya? Support ya tentu Bu Nurul. Di antara kita dalam rangka ini bersama-sama mengantarkan anak-anak kita. Iya betul. Tentu dalam peran seorang ibu untuk mengantarkan kesuksesan anak-anak kita itu kita tidak bisa menjalani dengan seorang diri Bu Nurul. Iya, karena bagaimanapun juga peran suami ya, seorang ayah bapak itu kalau di bapak itu ada yang namanya simbol kewibawaan. Ya, kalau ibu sebagai simbol kasih sayang. Iya betul sih. Kenapa simbol kewibawaan? Kenapa ibu dia simbol kasih sayang? Betul. Jadi kenapa seorang bapak itu dijadikan sebagai simbol kewibawaan? Karena beliaunya mencari nafkah ya, mencari nafkah bagi anak, bagi keluarga untuk memenuhi secara ekonomis, secara finansial yang dibutuhkan oleh istri dan anak-anaknya, terutama untuk mengantarkan anak-anak semasa yang akan datang. Tanpa ada finansial juga ini keberhasilan juga akan tidak bisa tercapai. Butuh dukungan dari suami. Ini nanti antara suami dan istri itu harus sejalan, harus sinergi. Kayak roda jalan gitu ya Bu? Betul, iya. Nggak boleh yang roda nggak boleh gitu ya. Betul. Jadi dalam memberikan kasih sayang, terutama kasih sayang itu terjadi itu Bu. Kalau misalnya si ibu misalnya melarang anaknya ya, tapi ayahnya mensupport malah mendukung gitu, jadi nggak sejalan. Yang ini mau misalnya Bu, saya mau jadi supporter atau apa nonton apa gitu ya, ibunya ngelarang. Tapi sang ayah malah sudahlah biarkan mereka itu dengan dunianya, dengan teman-temannya, kayak gitu kan terjadi biasanya. Betul. Jadi yang satu tadi yes, yang satu no gitu seperti itu. Jadi nanti asalkan itu nanti menjadi apa namanya itu mengakumulasi ya, mengakumulasi dari diskusi kan, komunikasi jangan sampai terputus. Jadi intinya komunikasi antara keluarga, antara ayah, ibu dan anak itu terbangun dengan bagus, bersatu, bersinergi sehingga nanti tidak terjadi miss. Itu ya, seperti itu. Menarik ini kalau sudah ngomong soal komunikasi, kayaknya kita akan ngobrol lama ini Bu. Komunikasi. Karena memang komunikasi dalam keluarga itu adalah kunci utamanya. Kalau terjadi miss malah enggak. Yang satu tujuannya kasih sayang, tujuannya biar anaknya selamat, tapi yang satunya menerimanya adalah suatu suatu pemutusan gerak gitu ya. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Padahal yang di ibu ini maksudnya biar anaknya selamat gitu ya kan, biar dia terjaga. Tapi penerimaannya malah larangan. Sama Bu Nurul kalau misalnya pas ayahnya marah, api kan ibunya jadi air. Kalau misalnya kebalikannya di antara peran-peran yang sudah Ibu sampaikan tadi, mungkin peran yang paling utama dari seorang ibu itu apa? Yang paling jitu gitu kita peran paling jitu untuk anak-anak bisa meraih keberhasilan yang adalah
dari penanaman nilai-nilai spiritual agama Bu Nurul. Nilai Jadi spiritual. doa Bu Nurul kuncinya Bu Masya Nurul. Allah, doa ibu Jadi ya. doa tidak akan pernah terputus Masya karena Allah. ridho Allah juga ridho orang. Ridhonya Ya Allah berangkat dari ridho orang tua. Itu nanti akan bisa, itu nanti menghantarkan anak-anak kita. Jadi doa tidak akan pernah terputus Masya ketika kita Allah. beribadah, sholat 5 waktu, kemudian sholat sunnah, itu juga kita akan Salah kita, satu doa ya, yang mustajabah adalah doa seorang pada ibu dan anaknya. tidak akan pernah tidak diterima. Doanya seorang ibu asalkan kita dengan tulus, dengan yakin bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Seperti itu Bu Nurul. Ya, sepertinya buat kawan PS semuanya kita ketemu nih ya. Ujung tombak untuk mengantarkan kesuksesan anak-anak kita adalah doa seorang ibu ya. Semoga kita terinspirasi oleh yang disampaikan Bu Itin tadi dan tidak lelah untuk selalu mendoakan anak-anak kita biar bisa sukses selamat dunia akhiratnya ya Ibu ya. Amin, amin. Baik Ibu Itin ya, untuk di ngopi kali ini mungkin ada satu kalimat ya sebagai penutup closing statement dari Bu Itin untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia. Untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia, cintai dan kasih Ya. anak-anak kita, karena anak-anak kita adalah aset yang sangat berharga. Semoga kita bisa mengantarkan anak-anak kita ke jenjang kesuksesan Amin ya Rabbal dunia alamin. dan di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, luar biasa obrolan kita kali ini Bu Witin ya. Mungkin bisa kita sambung di ngopi-ngopi berikutnya ya, ngobrol inspiratif berikutnya. Oke, kawan BS ya, demikian tadi ngobrol inspiratif bersama Ibu Witin dan saya Nurul Hasanah. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. For your love.